Ya. Saya mulai dari perkenalan diri sendiri dulu ya. Saya ini nama saya adalah terus ada lagi ada kegiatan. Aku bingung jadi wah kemana ini suaranya besar semua. Kalau sekarang masih tabrakan nggak suaranya? Pakainya versi sebenarnya. Kalau sekarang gimana? Masih putus-putus kan? Kalau jelas? Aman. Oke, sip. Oke, kita lanjut ya. Tadi saya nggak jelas. Kalau di sini posisinya sebagai fasilitator ya, dari bookstore bookstore. Tapi kita sebenarnya lebih ya, ya. Sebenarnya di Audi dari ini setelah kita ilmu itu dialirkan agar terus sekali dan bermanfaat. Dan kita itu butuh terus memurajakan tentang pembelajaran tersebut dan kita harus terus menambah menambah ya ilmu memiliki terus menambah agar bermanfaat ya dan terus bermanfaat karena itulah sebenarnya intensi dari itu termasuk dengan output tadi makanya kita di sini berbagi sama teman-teman ya lalu kalau umur ya 17 tahun ke atas lah masih sama kayak mbak-mbak masih bisa nyambung lah sama Gen Z ya. Terus kalau anak alhamdulillah sudah dikaruniai 5 orang anak ya. Alhamdulillah ada 3 laki-laki dan 2 orang perempuan ya. Belum tahu bakalan dikasih kabar lagi atau enggak. Berharap yang terbaik ya. Nah, insyaallah. Lu apa lagi ya? Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Oh, belum ada. Ya, jadi di sini saya perkenalan, saya pertama perkenalan saya, biar saya bisa mengenal dan sebagai fasilitator saya bisa mencapai pencapaian yang dari maksimal lagi ya seperti ya sama sendiri mungkin dimulai dari Mbak Amel dulu kali ya gimana Mbak Amel. Suara saya kedengeran nggak, Mbak? Iya jelas jelas Mbak Amel. Assalamualaikum. Nama saya Rizky, tapi bisa dipanggil Amel aja, Mbak. Eh, saya asli Palembang, tapi sekarang baru pindah 2 bulan ke Tahuna, Sulawesi Utara. Ikut suami Masya dinas. Allah. Masya Allah.
Jadi mumpung belum ada kegiatan di sini, jadi ya udah ikut ngaji online aja Ya Allah, gitu. dari Sulawesi ya. Itu suaminya dinas kalau boleh tahu di mana Mbak? Apa Mbak? Suaminya dinas di mana Mbak kalau boleh tahu? Di Tahuna, di Kepulauan Sangihe. Jadi kalau dari Manado itu 10 jam naik kapal Mbak. Kita tuh di perbatasan Filipina. Oh, Masya Allah. Ini yang wali kotanya yang ini ya, yang terkaya itu bukan sih? Bu Sherly bukan ya? Yang mana Sulawesi Kak kan ya? Mbak? Ya, wali kotanya Iya. yang terkaya di Indonesia itu ya, bukan ya? Pejabat terkaya bukan sih? Wali Oh, kotanya? Bu Sherly kan ya? bukan Mbak. Bukan Ah, Mbak. Tapi kita itu, ini kalau Mbak tahu komedian Mongol, nah itu kampungnya di sini. oh, di situ. Iya, iya. Jadi kalau di sana naik kapal ya Mbak ya? Ininya, apa Ya, transportasi ya? Hmm. jadi 2 kali naik pesawat dari Palembang, Jakarta, Hmm. Manado, naik kapal lagi. Oh, Masya. Kira-kira bakalan berapa lama tadi itu? Kurang tahu ya Mbak, doain cepet Oh, Masya berhasil. Allah. Mudah-mudahan betah lah tadi ya, dapat pengalaman Eh, baru. Kalau teman-teman kita sesama kota itu ada yang di Semarang waktu itu, ada yang di Cilacap. Nah, yang jauh sih sempat di Swedia itu, tapi orang-orang Jawa, orang iya, kita juga. Gitu. Mudah-mudahan bisa ini ya, itu waktu yang bermanfaat ya, sambil mendampingi suami. iya. I- Ini sudah dikaruniai anak atau belum? Qadarullah Pengantin belum, baru ini. baru Oh, belum pengantin 1 tahun baru ini. nikah. Oh, ini nanti keren ya anaknya pulang ke Palembang, tempat tanggal lahirnya di Sulawesi nantinya kemungkinan itu. Waduh, Ya, iya. kalau motivasi belajar apa ya? Apa Mbak? Boleh diulangin Mbak? Soalnya Ya, ini yang rada. ya kurang jelas ya. Yang dalam belajar vaksin ini apa sih sebenarnya Mbak kalau boleh tahu? Apa Mbak boleh diulangin lagi? Fokus ya? Keras-keras soalnya. Nah, ya, ya. Oh iya, yang memotivasi Mbak untuk Ya, belajar Al-Quran ini kalau boleh tahu apa ya Mbak? Kalau boleh tahu apa sebenarnya yang jadi triggernya gitu? ya, ya ini sih Mbak karena 12 tahun kan sekolah di sekolah umum. Terus kemarin itu sempat ngajar di sekolah Islam juga. Saya tahu ngaji online itu dari ibunya murid apa ibunya murid saya, ibunya Sofia gitu. Oh iya ya, Terus Mbak Titi ya. iya, iya, tahu kan terus tanya-tanya mumpung nggak ada kegiatan ya udah sekalian belajar juga kan mumpung juga belum dikaruniai anak gitu ya jadi masih bisa belajar lah gitu. Ya, dari sebentar ya. Halo, halo Kak. Iya Ya, tadi halo Mbak. nggak tahu Iya ya ya. kayaknya sinyal saya deh. Iya, iya, Fokus ya. iya. Tadi Aku tuh merah sinyalnya. iya ya. Ya sempat oh ya. Ya terdengar di saya. Terima kasih Mbak ya. Semoga ini ya. Terus ya. Ya, Mbak Amel Iya. ya. Apa manggilnya Mbak Amel ya? Mm-mm. Nah, agak imut kalau manggil Mbak Amel ya. Ya salam kenal ya. Ya Allah. Iya. Ya, kerja sama terus ya. Iya. Selanjutnya kita ke Mbak Syabina. Mbak Syabina. Assalamualaikum Mbak Syabina. Waalaikumsalam. Kedengeran nggak, Mbak? Kedengeran Mbak. Salam Mbak. Silakan Oh, Mbak memperkenalkan diri. oke. Nama saya Syabina, biasanya tuh dipanggil Bina.
Bina itu masih menunggu tahap wisuda. Oh, Masya Allah, masih serius beneran nih. Ya. Iya Oh. Kak, sambil nunggu wisuda kan Mbak, jadi mengisi kekosongan belajar Ah, daring iya. gitu. Itu benar-benar bermanfaat ya, Masya Allah. Mhm. Mbak Gina, mudah-mudahan nggak ini ya, nggak ngerasa kebanting ya, ini bergaul sama ibu-ibu kayak kami ya. Ya, kita tetap semangat ya, belajar Al-Quran. Mbak Dina, domisilinya di mana ya, Mbak? Bina Daerah mana domisili ini tinggalnya? di Palembang, Mbak. Iya, Palembang, di mana Celentang, Mas? Di Kalijodo atau di mana? Celentang. Oh, di Selatan. Iya, dekat Master. Oh, ya. Tapi jalan main ke situ kalau aku Superindo. Daerah macet, Mbak. Iya. Ya, rame berarti Mbak ya. Iya, rame, Mbak. Mbak Syabina sendiri yang motivasi dan untuk bergabung di kelas kantin ini Nah, apa ya? Bina tuh memperbaiki bacaan kan, Mbak. Jadi selama ini tuh ngafal tuh cuma ngafal aja, Mbak. Kayak bacaannya tuh udah gitu, sekali ngafal aja, bacaannya tuh nggak tahu bener atau enggaknya gitu, Mbak. Oh, Bacaan yang bener. iya, Mbak. Mbak Gina ini juga ya, menghafal Quran juga ya. Kalau sebelumnya sudah pernah ikut kelas kantin kan? Belum, Mbak. Kalau ikut ke kelas tahsin belum. Mbak, Kalau kelas tahsin belum, Mbak. Mbak Gina, Dulu Mbak itu Gina suara saya kedengaran. Oh, belum. kedengeran, Mbak. Dulu itu pernah ikut mondok Ya. setahun kan, jadi cuma hafalan aja, jadi nggak tahsin gitu, Mbak. Oh, gitu. Ya. Bergerak untuk memperbaiki bacaan ya. Ini masih ada jadi salam kenal ya dari aku ya, dari saya Mbak. Salam kenal, Mbak. Bersama sampai programnya selesai ya. Semoga ya, insya Allah saya bisa Mbak terkait apa yang ya. Ini kita masih ada satu lagi sebenarnya ya. Mbak Santi. Oh, Mbak Rini. Pulang. Baik, sambil menunggu teman-teman teman sih tinggal satu ya. Kita masuk ya. Kita mungkin bisa mulai sedikit dengan materi ya. Dari kita ini tadi kenalan ya. Di sini sama ini Indonesia menjadi modul kita ya. Sebelumnya sudah sampai semua modulnya teman-teman, baik ke Mbak Amel maupun Mbak Dina. Modul buku modulnya apakah sudah sampai Mbak? Belum. Yang di grup bukan bukan ini ya yang PDF ya. Untuk tahun ini kita nggak sedia buku fisik lagi karena yang aku sudah kewalahan. Di ini ya, saya up lagi coba ya, biar bisa dibaca Mbak. Terlihat yang di share, ada ya? Di sini saya akan sedikit sedikit catatan yang menarik, makanya kami masukkan di situ ya. Kita bisa membaca buku ini adalah sebuah hadis ya,
hadis dari Imam Muslim ya, tentang orang yang membaca Al-Quran ya, yang mahir ya, baca Al-Quran, dia akan bersama dengan para malaikat ya, yang mulia lagi Pak. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata lagi sulit, ya, itu akan mendapatkan 2 pahala. Dari sini kita bisa lihat ya, bahwa membaca Al-Quran itu menguntungkan, baik untuk yang belum bisa membaca dengan tajwid ya, yang belum bisa dengan catatan mereka tidak mengetahui ilmunya ya, bukan yang malas menerapkan ya, gitu ya. Mereka yang belum sampai ilmunya ke sana itu mereka mendapatkan 2 pahala, sementara yang mahir dia mendapatkan kemuliaan untuk bersama dengan para malaikat lagi ya. Jadi semuanya menguntungkan buat teman-teman kita ya, yang selama ini masuk ke kelas vaksin itu memang niatan pada intinya adalah memperbaiki bacaan ya. Dan itu berarti menggerakkan mereka untuk mendapatkan level dari yang membaca terbata-bata menjadi pembaca yang mahir ya. Berarti itu adalah salah satu langkah awal mereka akan meningkatkan derajat insya Allah ya. Jadi semoga istiqomah ya, untuk bahan keluarga itu bisa dikatakan hidayah ya, bisa mencapai apa yang kita cari ya. Lalu di sini juga disampaikan tentang teknis pembelajaran ya. Jadi untuk kelas reguler itu biasanya dia bisa dari 2 sampai 8 orang paling banyak. Itu kita menggunakan aplikasi Zoom ya, karena nanti ada kebutuhan untuk share screen ya, untuk mencatat gitu ya. Tapi kali ini karena saya sedang di luar, kita masih di grup dulu ya. Taruhlah device saya ini lagi nggak bisa share screen, tapi kita apa yang ada lah pokoknya tetap berjalan ya. Nah, disiplin dan istiqomah itu sangat penting dalam belajar. Jadi bukan cuma tentang dia IQ tinggi ya, bukan tentang tapi kalau kita bicara tentang pembelajaran Al-Quran itu ya tentang niat kita yang lurus ya, dan keistiqomahan kita ya. Itu untuk teknis pembelajaran kita bersambung, lalu diharapkan kita bisa hadir tepat waktu ya, apabila berhalangan bisa ada kabar ya. Saya nggak ini banget sih, saya nggak sakit banget, insya Allah nggak ini banget, nggak nyubi, nggak bisa juga kan ya, kita online soalnya ya. Jadi, tapi saya sangat peduli gitu ya, kalau sudah masuk ke vaksin online ya, rata-rata fasilitator sangat ingin teman-teman di belajar kita itu istiqomah ya. Jadi benar-benar kita tuh menginginkan lulus gitu ya, tetapi Al-Quran itu benar-benar ada di dalam ada gitu ya. Lalu nanti pertemuan ini ya, kalau di sini kan karena ini modul lama yang belum diedit ya Pak ya, pertemuannya bisa 10 kali, tapi kalau sekarang kita pencapaian gitu. Jadi seberapa pencapaian kita, sebanyak itulah nanti pertemuannya gitu ya. Kalau misalnya mau seperti ditambah pertemuannya, kita tambah pertemuannya. Pokoknya kita yakinkan materi itu sampai dan standar kompetensinya itu tercapai. Harapan kita seperti itu. Sudah nanti di beberapa pertemuan sekali nanti akan kita pemberian tugas. Bukan untuk ini ya. Iya. Jangan terbebani dulu ya, mudah-mudahan. Tapi kalau yang udah jadi guru, yang jadi mahasiswa udah biasa ini ya, makanan sehari-hari nih. Tahu ya, Iya, nggak. Mbak. Terus di halaman berikutnya itu ada surat Al-Fatihah. Iya, gitu. Jadi Iya, mana? salah satu pencapaian kita adalah membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar. Itu yang kunci utama ya, karena itu
yang kita pakai di suatu waktu ya itu penting dan seringnya walaupun sudah sehari-hari dipakai ya masih terdapat banyak kesalahan di situ terkadang yang tidak disadari di perlu kita ya kita nah, ini adalah doa pembuka majelis tadi belum sempat kita bacakan ya. Nah, ini doa pembuka majelis ini biasanya standar umi ya. Standar umi kita pakai mungkin di pertemuan kedua Mbak boleh baca dulu ya. Jadi saya sampaikan di sini biar Mbak tahu kalau misalnya nanti kan yang mimpin hasil ya. Tapi kami harapannya Mbak tahu doa apa yang kami sampaikan gitu ya. Jadi apa tujuan dari kita membaca doa ini bakal artinya dan mudah-mudahan itu menambah khusyuan dalam kita juga nanti memudahkan kita untuk membaca ya. Lalu kita mulai di perkenalan vaksin ya. Kalau sebelumnya Mbak sudah ada yang tahu belum arti dari vaksin itu sendiri apa? Ada yang sudah pernah belajar atau belum? Belum ada ya. Ya, jadi vaksin dengan tajwid itu sebenarnya artinya sama, memperbaiki, memperbagus, memperindah. Jadi tujuan dari vaksin itu adalah untuk memperbaiki, memperindah bacaannya. Kalau kita tahu ya bahwa Al-Quran itu dituliskan dengan bahasa Arab ya, benar ya Mbak Maya? Pernah dengar Mbak, kalau orang Jakarta mungkin bisa ini ya, bisa lebih ngena nih. Ente, ente, Pak ente ya, kan kata ganti ya kalau kita lihat bahasa Arab. Atau antum, antum, tahu ya antum ya. Nah antum itu bahasa Arab ya dan di dalam Al-Quran ada kata antum ya. Namun kalau kita membaca Al-Quran ya, kaidahnya bukan dibaca antum, tapi antum. Ada hukum tajwid yang namanya ikhfa hakiki. Ya, jadi itu sendiri yang membedakan antara Al-Quran dengan bahasa Arab. Al-Quran ya, dia diturunkan dengan tajwid. Ya, jadi walaupun orang Arab sekalipun ya belajar Al-Quran harus belajar tajwid karena bahasa Arab sendiri bacanya biasanya tidak memakai tajwid seperti antum tadi dia membaca antum saja sedangkan kalau ya diturunkan dengan tajwid ya. Jadi membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya adalah wajib seperti yang dikatakan di sini dalam orang-orang yang telah kami berita mereka membaca sebagaimana mestinya itu maksudnya adalah dengan tajwid mereka itu yang beriman kepadanya dan barang siapa yang pintar kepadanya maka itu orang jadi sudah dikatakan bahwa Al-Quran itu memang dengan tajwid dan tajwidnya itu kita ini yang ingkar ini maksudnya yang sudah mengetahui hukumnya tapi tidak mengamalkan ya. Kalau yang belum tahu ya kita tahu ya tidak dikatakan dosa dari mengingkar ini ya. Tapi kalau kita memiliki waktu ya, memiliki waktu untuk belajar lalu kita sia-siakan dan kita tidak belajar Al-Quran, bisa jadi nanti di umur kita akan ditanya kemana waktunya kita tidak dipakai untuk belajar. Waktu itu jadi, alhamdulillah ya di sini kita bersama-sama untuk mereka belajar Al-Quran ya. Dan ada juga di sini ini adalah matan jazari ya dikatakan al-akhlu tajwid terus mengelar bingung sajid Quran annahu bihi ilahu andala wa jadi matan jazari ini adalah pedoman untuk guru-guru ya mengajarkan murid-muridnya tajwid ya. Imam Jazari ini adalah imam masyhur terkait ilmu-ilmu tajwid ya yang sering kita pakai
bukunya ya, pedomannya untuk belajar tajwid. Terus yang dikatakan membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib ya. Barang siapa, ahlan Mbak Santi, akhirnya bisa bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf telat, aduh ya. Ya, nggak apa-apa. Penyesuaian, ya. Oke, nggak apa-apa Mbak Santi, di mute dulu sebentar ya. Nanti saya persilakan untuk berkenalan. Iya, Alhamdulillah. nggak apa-apa Mbak Santi. Afwan, baru bisa. Aduh. Iya, ya nggak apa-apa. Boleh di mute dulu ini Mbak Santi. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oh ya, Perkenalkan nama saya Waalaikumsalam. Santi Iya, dari Masya Allah. Bandung. Oh, Masya Allah. Ini kawannya Para Prof ini. Iya. Iya, Masya Allah, gede banget. Bandung. Nah, ini lintas apa ini ya kelasnya Masya Allah. Umi tuh bukan mah. Salam kenal ya, semoga betah. Ya, salam kenal kembali semuanya. Udah, iya, kita udah sampai di pembahasan kita tentang vaksin ya. Nah, biar lebih kondusif boleh ditolong ini dulu ya, biar Oh, iya. bisa mendengarkan. Udah. Ibu loh. Ya, baik. Ini lagi kagak loh ini. Membaca Tutup pintu, Mi, nyamuan. Makasih. Apa? Iya, biasa. Sampai kepada di sini ini ada makna dari Al-Jazari ya, itu ada di Babul Tajwid, bab tajwid. Di Al-Jazari itu ada banyak bab ya, salah satunya tentang bab tajwid. Lalu itu yang saya sampaikan tentang tajwid ya, tentunya kita mempelajari tentang tajwid. Ya, ada juga di kalau misalnya nggak megang mushaf ya, surat Al-Muzammil ayat 17 ayat 4 174 itu ya, disampaikan dalam bunyinya jadi bacalah Al-Quran dengan tartil, yaitu membaca Al-Quran dengan tartil ya, dengan tartilnya, dengan sesuai kaidahnya. Lalu apa sih yang menjadi definisi tajwid itu ya, seperti saya bilang tadi adalah memperbaiki ya, memperbagus ya, memperindah, dan yang masuk ke dalamnya itu termasuk dengan makharijul huruf ya, atau kalau bahasanya ini sama ada lomba maaf ya SD aku tahu ya, jadi makharijul huruf atau tempat-tempat keluar huruf itu ada di modul ya Mbak Santi, silakan dibuka yang saya add tadi ya. Ini kalau di modul ini halaman 6 benar ya. Makharijul huruf atau tempat keluar huruf ya, di halaman 6 ya. Makharijul huruf ada tentang tempat keluar huruf, yaitu yang huruf-hurufnya tulisannya apa ya. Salah satunya itu adalah yang masuk dari bagian tajwid itu ya makharijul huruf ya. Kalau di kita kan huruf kita alfabet ya, A, B, C, D ya. Kalau huruf Arab itu ada huruf hijaiyah, huruf abjadiyah. Nah, huruf hijaiyah ini yang kita pakai untuk nanti huruf hijaiyah ini spesial ya. Dia memiliki sifat yang memiliki tempat keluar yang sangat khas gitu. Antara satu dengan yang lainnya ya, walaupun ada tempat keluar sama, sifatnya itu bisa berbeda. Kalau saya gambarkan misalnya saya kan Intan nih.
Misalkan sifat saya itu eh, bisa dibilang ambivert lah, semi semi ekstrovert pertengahan lah ya. Eh, ada masanya saya bisa berkumpul dengan orang-orang di luar ya. Ada masanya saya senang rebahan sendiri di rumah. Sifatnya gitu. Terus orangnya bisa dibilang narsis sedikit ya, kalem lah, kalem gitu ya. Terus bisa kita bandingkan misalnya sama Mbak Nada misalnya. Jadi orangnya misalnya ekstrovert paten deh pokoknya. Pokoknya nggak bisa sehari tanpa keluar gitu. Ini betul kan namanya Mbak Amel. Kalau sifatnya ekstrovert, terus orangnya rame, rame. Pokoknya kalau ada dia, suasananya jadi hidup. Nah, itu juga yang kita dan nilai ini. Ya, kalau itu seperti Alif ya, itu nanti ada tempat keluarnya, ada namanya, dan ada sifat-sifatnya. Jadi spesialnya untuk ujiannya seperti itu. Kayak dari awal kita perkenalan ya, untuk mengenal, ya saling mengenal. Dan nanti kita mengenal maka itu ya huruf-huruf ujiannya kita akan kenalan dengan dia, ya, biar kita bisa ya, dan bisa menyebutkannya dengan fasih ya, sebagaimana tadi disampaikan orang-orang yang lagi membaca Al-Quran akan bersama dengan para malaikat. Jadi caranya ya dengan memfasihkan ya, karena kita memang bukan orang-orang yang di Arab ya. Jadi kita tidak terbiasa kayak itu, tetapi karena Allah sudah menjanjikan bahwa bagi yang menginginkannya kita bisa mempelajari seperti itu ya. Jadi berawalan itu paling penting adalah ya kita menanamkan niat juga dalam belajar Al-Quran. Karena dalam setiap amalan itu niat itu adalah sepertiga dari amalan itu sendiri. Jadi bukannya kita harus latihan dulu, enggak. Kita tetapkan dulu niatnya kita, lalu kita ingat jadi motivasi kita, dan camkan itu baik-baik sehingga ketika nanti kita berjuang ya, karena di huruf ada saja ya kasus-kasusnya di huruf-huruf, setiap orang itu ada kasus-kasus yang berbeda gitu. Di huruf ini misalnya dia bermasalah, seperti saya di huruf pak amesnya nggak keluar-keluar waktu saya belajar itu bisa sampai setengah jam benerin satu huruf doang gitu kan. Kalau kita nggak ingat motivasi kita, kalau kita nggak ingat janji Allah itu Al-Quran akan mudah, itu rasanya udah deh mundur teratur deh rasanya pengen gitu ya. Tapi kalau kita sudah menguatkan ya, ibaratnya seperti pohon akarnya sudah kuat, insya Allah kedepannya mudah. Seperti itu ya Mbak. Oke baik, kita ke Mbak Santi dulu nih. Mbak Santi tadi lewat untuk perkenalan, putus-putus juga ya Muslim. Oh gitu. Mbak, kalau kita beralih ke perkenalan Mbak Santi dengan unsur video call, bisa? Oke. Yang tadi kita baru sampai ke perkenalan vaksin itu untuk pertemuan pertama. Selanjutnya kita mengenal lebih dalam ke Mbak Santi dengan video call ya. Oke ya Mbak ya. Baik ya. Kalau gitu boleh keluar, kita tutup dulu dengan bersama melafazkan Alhamdulillah. Ya, silakan boleh keluar. Dan nanti saya lanjut video call ya Mbak ya.